Cek. Oh Widi, gimana Yes. nih? Sang anak kembali lagi main film yang keberapa kali sih? Mbak? Ini Widuri yang keberapa ya? Pokoknya ini film Siksa Kubur adalah film horor religi Widuri yang pertama. Jadi belum pernah ada cerita tentang horor yang aku rasa pas gitu buat Widuri. Akhirnya menemukan jodohnya di film Siksa Kubur. Oke. Menjadi apa nih Widuri melanjutkan jenjang karir sang bapaknya sebagai aktor dan akhirnya itu juga film sendiri. Kayaknya terlalu dini untuk bilang apa ya ini melanjutkan karir ya. Tapi film Siksa Kubur ini buat saya dan Mas Dwi memang punya pesan yang penting, punya kebaikan, punya tingkat edukasi tentang terutama agama gitu ya yang lebih baik dari sebelumnya. Maksudnya ini kan barengan sama apa yang udah dipelajari dari mungkin dari sekolah, mungkin dari kami di rumah dan ketika baca skrip film Siksa Kubur ini, wah ini bagian penting buat pelajaran agamanya Widuri juga gitu. Dan bukan hanya Widuri, ternyata buat kami juga sebagai orang tuanya. Jadi kalau untuk dibilang ini tentang karir ya nggak harus selalu tentang karir gitu, bukan hanya tentang Widuri tapi ini kan tentang sebuah cerita yang punya pesan baik untuk disampaikan gitu. Widuri dalam berfilm sendiri kayak ada wejangan nggak sih dari mama atau bapaknya sendiri sebagai orang tua? Wah, nggak usah dari saya sebagai ibunya, banyak banget informasi, saran, pokoknya dapat banyak kebaikan tuh dari seluruh tim, terutama dari tim Bang Joko gitu ya untuk di film Siksa Kubur ini, belum lagi castnya. Jadi emang saya selalu bersyukur banget kalau Widuri diajak bergabung dalam sebuah produksi film, kok dia jadi punya orang tua baru gitu. Jadi buat aku sama Mas Dwi kayaknya walaupun kami memang ada di dalam dunia perfilman juga, dunia musik misalnya atau entertainment lah ya, tapi yang jelas kami sebagai orang tua juga pasti punya banyak keterbatasan. Nah, di sini peran penting untuk lingkungan lingkungan dia bermain, lingkungan dia kayak gini kan belajar ya sebenarnya. Dibilang berkarya juga sebenarnya ini karya rame-rame, tapi secara Widuri itu sebenarnya masih haus sama orang-orang yang membimbing gitu. Jadi aku sama Mas Dwi bener-bener sebisa mungkin nggak mau terlalu nggak terlalu membebani gitu. Berarti nggak memaksakan juga banget untuk terjun ke dunia entertain atau sejalan aja sih? Sebenarnya dalam film Siksa Kubur ini sekali lagi buat aku ini film yang ini sih ya, film yang punya pesan yang harus disampaikan seluas-luasnya. Jadi bukan soal aku pengen Widuri berlanjut terus di karir perfilman, enggak, karena terlalu dini untuk aku bilang. Tapi untuk lebaran kali ini tanggal 11 pesan baik ini yang sudah diupayakan bersama udah berbulan-bulan akhirnya sudah bisa ditonton sebanyak mungkin sama penonton. Nah, ini aja Widuri dan teman-teman itu excited banget untuk hari ini terjadi, itu udah diantisipasi lama gitu. Jadi yang penting adalah sambutan dari penonton atas hasil karya kolaboratif mereka di film Siksa Kubur. Hari ini nemenin Widuri ya kan? Selalu tetap mengawasi juga kah atau gimana sih? Sebisa mungkin kali ini di film Siksa Kubur gitu ya, tapi mungkin di film-film yang lain memang aku sama Mas Dwi berkomitmen untuk bisa mendampingi gitu. Waktu nggak akan diputar ulang. Saat ini saya bisa, mungkin ada saat-saat lain di mana saya nggak bisa atau Mas Dwi juga nggak bisa. Jadi sebisa mungkin ketika Widuri sudah punya jadwal hari ini film Siksa Kubur di premier atau dirilis untuk para wartawan gitu ya, misalnya saya dengan senang hati udah naruh jadwal gitu, jadi jangan sampai ada kerjaan lain gitu. Dan emang kebetulan bisa diatur-atur sih, alhamdulillah. Berarti hampir setiap momen menemani juga? Atau Syukurlah untuk film Siksa Kubur terutama aku nemenin dari awal banget di di screen test, terus obrol-obrolan di awal sampai syuting film Siksa Kuburnya di 2 kota, di Jakarta maupun di kota yang lain, sampai tahapan untuk press conference-nya, official poster press con dan sebagainya. Sampai hari ini film Siksa Kubur dikasih tonton buat teman-teman wartawan. Oke, ini membagi waktunya ganti-gantian
dengan sama Mas Dwi atau Iya, gantian. Pokoknya kalau aku lagi nggak bisa, Mas Dwi. Di film Siksa Kubur ini mostly aku ada, aku bisa gitu. oke, selalu mengawal berarti belum berani melepaskan secara kemandirian kah atau bagaimana? Justru di sini kemandiriannya Widuri ini masih kami dampingin dan kami latih. Jadi memang itu yang kami nggak mau nggak mau lepas tuh bukan karena gimana ya, tapi karena memang anak itu perlu ada yang membimbing gitu. Dan mungkin tidak semua orang tua bisa punya waktu, punya tenaga untuk membimbing tiap langkah. Di film Siksa Kubur ini juga merupakan sebuah bimbingan atau tuntunan sebenarnya buat para orang tua gitu ya, dan mungkin yang nggak bisa terus-terusan mengawasi anak-anaknya gitu ya. Jadi melalui film Siksa Kubur ini menurut aku dan Mas Dwi gitu ya, menurut kami ini juga sebenarnya sebuah upaya untuk menuntun gitu anak-anak remaja gitu yang memang mungkin selama ini belum punya pemahaman sedalam itu tentang agama gitu. Jadi sama di luar dari pelajaran agama pun aku sama Mas Dwi sebisa mungkin tiap langkah membimbing gitu. Tapi tentu saja harus ada kenyamanan ya gitu. Ada juga mungkin orang tua dan anak yang nggak bisa satu kota bahkan, atau orang tua sama anak bahkan mungkin nggak menemukan kecocokan. Jadi kalau kami akhirnya punya kenyamanan itu ya kami sangat menikmati. Terutama di film Siksa Kubur ini tuh jadi kayak satu ajang buat kami bisa saling mendukung gitu. Tapi ada wejang-wejangan dari Mas udah ya, terima kasih. Dari tadi pertanyaannya wejangan mulu. Maksudnya muter. Udah terima kasih ya Mas. Ya terima kasih. Udah jelas udah berapa kali tadi. Itu selalu mengawal Widuri.